Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan untuk edisi hari ini 31 Maret 2024. Dan kerja bareng Rahasia FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Sore kali ini spesial karena narasumber kita berasal dari persaudaraan muslimah, Ibu Kartika Kurniasari. Assalamualaikum. Belum dibuka. Terima kasih sudah datang lebih awal. Ya ampun. Sehat Bundang ya? Alhamdulillah ya. Dan untuk tema kita hari ini sepertinya berkaitan dengan kita semuanya nih, mengenai bagaimana menyeimbangkan peran orang tua antara karir dan rumah tangga. Ini emang sepertinya gimana ya, bisa jadi berat sebelah. Dan seandainya bisa diseimbangkan begitu ya, mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan sahabat Rasi juga, nanti bisa bergabung di 0351896137 atau di nomor WhatsApp 0811302096. Terus satu lagi di kolom chat di Xpeace Radio yang belum install, segera install. Program-program spesialnya bisa ditontonin tuh ya secara live. Baik, langsung saja Bunda Kartika, bagaimana menyeimbangkan peran orang tua untuk karir dan juga rumah tangga. Terima kasih menyapa dulu nih para pendengar Rasi FM 90,6 Magetan. Ya tentunya kita alhamdulillah ya masih diberikan kesempatan yang luar biasa sama Allah ya, sampai detik ini kita bisa melaksanakan puasa insya Allah ke-20 ya. 20. Ya, malam 21 yaitu malam Lailatul Qadar. Tentunya kita akan semuanya berlomba-lomba untuk senantiasa meraih ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Insyaallah. Ya, nah tentunya di dalam tema kali ini kita akan mengambil yaitu menyeimbangkan peran ibu antara karir dan keluarga. Karena kita tahu bahwa wanita itu adalah sangat luar biasa. Allah yang memberikan keutamaan ya, yang bahwa di dalam kita melakukan setiap hari kita kodrat bagaimana kita sebagai seorang istri, juga kita juga sebagai seorang ibu, tentunya juga yang lebih penting kita juga sebagai hamba Allah untuk senantiasa berdakwah kita di jalan Allah, bahwa untuk menyeimbangkan peran ibu ini pada era saat ini kita melihat perempuan telah menjadi sosok wanita karir adalah hal yang mungkin wajar Bahkan tidak jarang saat ini kita bisa melihat perempuan itu menjadi pemimpin pada sebuah organisasi. Terkadang beberapa sisi melihat juga bahwa wanita berkarir harus mengorbankan keluarganya. Lantas manakah yang lebih baik? Tentunya tadi ya sudah di awal Mbak Maya berkata ya betul berkarir ataukah berkeluarga. Ya jawabannya tentu semuanya baik, karena setiap orang itu memiliki caranya masing-masing tentunya, dan itu merupakan pilihan terbaik bagi diri kita dan keluarganya. Karena tidak ada yang lebih unggul maupun lebih kurang. Nah tentunya menjadi ibu dan memilih berkarir tentunya memiliki tantangan yang luar biasa, terutama dalam hal membagi waktu antara karir dan pekerjaan. Kemudian juga ya betul, kita juga persiapan itu menjadi keutamaan semuanya. Ya. Tentunya menjadi seorang ibu rumah tangga itu juga merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Bagi seorang wanita. Akan tetapi wanita bekerja turut membantu perekonomian keluarga. Juga salah satu wujud perempuan hebat di sini ya, karena sekaligus menjaga profesionalisme di kantor, kemudian juga motivasi bekerja pada perempuan di Indonesia bukanlah hal yang sekedar menguji waktu senggang atau melanjutkan karir, akan tetapi sungguh-sungguh meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, tentunya nanti juga akan saya sampaikan beberapa tips, kemudian bagaimana kita juga menyeimbangkan Maka kiranya para perempuan memperhatikan nanti beberapa tip itu, karena kita mempunyai tugas ganda ya.
sebagai ibu, sebagai istri, ya. sebagai apa gitu di kantor gitu ya. Betul. Terutama itu bahwa kita melakukan di bulan Ramadan ini tentunya sebagai hamba Allah ya. Kita perlu sekali karena dengan kita menjadi seorang istri, seorang ibu yang mempunyai kedekatan dengan Allah, itu juga akan bisa melaksanakan tugas-tugas di rumah. Kemudian juga kita juga di kantor itu dengan perasaan tenang, kita juga perasaan nyaman, juga perasaan bahagia. Yang penting adalah kita tahu kan kodrat kita itu sebagai seorang istri, juga seorang ibu dari anak-anak kita. Tetapi yang sering kali kita lihat sekarang ini fenomena ya, bisa dibilang begitu, tuh kayak ada pergeseran di mana perempuan itu sering kali menjadi tokoh utama untuk perekonomian gitu ya. Jadi kayak akhirnya sebagai istri dan sebagai ibu tadi dari anak-anak itu seringkali menjadi benar-benar yang terabaikan begitu ya. Karena memang dia dituntut untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Bahkan ada juga yang suami itu, mohon maaf ya, ada yang tidak bekerja lalu menggantikan posisi sebagai bapak rumah tangga kayak gitu. Lalu sebenarnya kan itu agak kurang tepat begitu kan ya. Lalu mungkin apa yang bisa kita lakukan, karena ya kita kan sebenarnya sebagai wanita kan pengen semuanya berjalan lancar, cuman karena tuntutan tadi lalu kedua hal yang di rumah tadi itu semacam kayak mau tidak mau kita abaikan begitu. Tentunya kalau kita seorang wanita yang bekerja, itu tentunya yang utama adalah kita izin dan ridho dari suami kita. Yang pertama itu adalah kalau memang kita sudah diberikan izin sama suami kita akan mudah ya. Kemudian kita juga memahami bahwa apa yang kita kerjakan, kita dapat itu bukan karena untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga kita. Bahwa itu adalah memang semuanya kita sadari. Mungkin Allah itu beri rezeki bisa lewat istri gitu. Jadi apa yang kita dapatkan dari bekerja itu semata-mata bukan karena kita itu ingin mendapatkan pujian atau ingin mencari sesuatu karena keegoan kita sebagai seorang wanita, tapi kita harus menyadari, sadar bahwa itu kodrat kita gitu. Seperti itu ya. Cuman kan ini saya pernah mendengar tuh bahwasannya rezeki suami itu ada di antaranya itu rezeki istri, anak dan orang tua si laki-laki. Cuman kalau untuk istri itu murni milik istri sendiri. Istilah seperti itu kadang-kadang membuat seorang wanita ya yang bekerja terutama itu menjadi merasa menjadi pemimpin seperti itu. Benar tidak? Apa yang saya coba sampaikan tadi? Seringkali begitu yang terjadi gitu ya. Jadi kayak suami yang tertindas karena ya secara mungkin penghasilan suami lebih kecil atau suami bahkan tidak bekerja seperti itu. Mau tidak mau. Karena yang memang kalau wanita bekerja atau berkarir itu ya karena yang utama adalah karena kita memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga gitu bahwa jangan kita mempunyai sifat keegoan tadi yang saya katakan ya. Memang dalam satu rumah tangga suami istri itu kan sudah menjadi satu ya, anak juga seperti itu ya. Jadi kalaupun kan Allah lewatnya itu lewat jalan suami, jalan istri kan kita juga. Jadi tidak masalah ya, maksudnya kayak suami itu menggunakan uang istri seperti itu ya. Sementara kalaupun memang suami belum bisa mencukupi, kalaupun memang nafkah itu yang utama memang pada suami. Ya betul. Kalau di saat rezeki suami belum ada, nah itu kita bisa mungkin Allah memberi lewat istri. Lalu saya pernah baca di sebuah VT gitu ya. Jadi jangan sampai perempuan itu ya mengcover segala-galanya tentang keperluan ekonomi keluarga. Artinya gini, ada kalanya nanti si suami menjadi kayak mengecip nih apa ya bahasanya tuh ya, ngecipnya dari penghasilan istri. Jadi dia nggak mau berusaha, toh istri aku sudah
punya penghasilan, sudah tercukupi, sudah mungkin berlebihan lah bisa dikatakan kayak gitu. Lalu hilanglah semangat si suami itu untuk menjadi kepala rumah tangga dengan mencari nafkah begitu. Mungkin pendapat aja sih, mungkin kalau jenengan gimana? Memang suami itu yang utama ya untuk mencari nafkah itu. Bahwa suami adalah imam juga di dalam sebuah rumah tangga. Itu adalah, tapi namanya rezeki Allah memberinya lewat istri begitu ya, namanya lewat suami ataupun lewat istri. Nah, tetapi untuk mungkin semuanya itu harus kita izinkan, kita izin juga bahwa mungkin pendapat, tapi janganlah delian atau selitutan gitu. Nanti kalau suaminya misalnya dapat rezeki terus dia diem aja sama istrinya, seperti itu. Kalau istrinya dapat rezeki, nah semuanya itu sejini tidak ada kisah nyata juga bahwa memang seperti itu. Suaminya memang rezekinya mungkin masih sedikit dan istrinya lebih tinggi gitu banyak. Tapi karena istrinya memahami bahwa kodratnya juga adalah seorang istri, kemudian bagaimana dia juga harus menghidupi keluarganya, masalah ekonominya, dia juga terus ada komunikasi, tetap ada komunikasi dengan suaminya. Jadi itu terus suatu saat nanti suaminya juga sadar, insya Allah akan diberi daya, dia akan terus berusaha untuk mencari rezeki dari Allah dan akhirnya ya alhamdulillah suaminya bisa mendapatkan rezeki yang seperti itu ya. Memang semuanya itu adalah proses ya, proses, dan itu adalah perlu waktu untuk kita bisa saling menerima antara suami istri dalam sebuah keluarga itu. Berarti harus ada kayak komunikasi gitu ya, bahwasanya sebagai seorang istri saya memang bekerja, saya mencari penghasilan, cuman sebenarnya ini adalah untuk membantu. Jadi saya kembalikan lagi gitu ya kepada suami misalnya untuk berusaha sebaik-baiknya sementara saya membantu sebelum itu tercapai begitu ya mungkin ya. Betul. Jadi intinya adalah jalinan komunikasi yang positif dan terbuka serta sikap saling menghargai satu sama lain, itulah yang penting supaya seimbang tadi. Betul, adanya keseimbangan tadi dalam peran ibu di dalam sebuah keluarga. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk mereka yang pekerja migran? Jadi kan memang tidak bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai istri dan ibu di rumah. Tapi sabar dulu, selepas beberapa informasi berikut, Khidmat Ramadan akan kembali lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Masih di Khidmat Ramadan, juga masih bersama Ibu Kartika dengan bagaimana kita menyeimbangkan peran orang tua, yaitu antara karir dan juga rumah tangga. Tapi sebelumnya satu yang mencoba bergabung kenapa jadi belepotan nih, kita terima dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Warno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Parminto. Bu Parminto ini saya malah belum tahu. Makasih ya Pak Warno udah memberitahu saya. Mbak, lu tadi apa enggak kenalan? Saya enggak kenalan loh, saya langsung ngomong saya aja. Baru dengar suaranya ini Bu Parminto. Oh gitu. Iya. Aduh. Karena sudah berapa kali loh, berapa tahun. Gitu. Tapi mungkin ini Bu Parminto kan ada kenalan di kampung saya itu sama Mbak siapa itu ya? Mbak Ilham. Mbak Ilham Bu Parminto. Apa itu? Carilah kekayaan di dalam pernikahan. Itu maksudnya bagaimana? Karena kita ini di dalam pernikahan itu nanti kita bisa untuk kaya. Mencari pernikahan itu untuk mencari kekayaan itu bagaimana? Apakah kita nanti ya kalau kita belum kerja, kemudian yang satunya sudah kerja, nanti
sambil mengisi yang di mana kekosongan itu bagaimana. Ya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya pernah dengar kayak gitu. Jadi kayak ada bujang sama gadis gitu kan ya. Kadang-kadang kan mau berumah tangga kan takut karena belum bekerja. Apalagi yang pihak perempuan nih biasanya. Cowoknya aja belum bekerja, gimana mau dikasih makan apa kan gitu ya. Tapi saya juga pernah dengar bahwa saya di dalam pernikahan itu nanti akan ada rezeki yang datang begitu ya, dalam bentuk apapun, pekerjaan atau apa gitu ya. Mohon dijelaskan. Ya insya Allah pernikahan itu adalah untuk menggenapkan din ya. Kita jadi kalau belum menikah itu kan istilahnya belum 100% gitu nggih. Menjadi manusia. Oh, begitu ya. Menggenapkan din ya, din agama itu kita. Agama. Ya, betul. Nah, dengan begitu insya Allah dengan menggenapkan din itu rezeki dan lain-lainnya istilahnya ketut nih lah. Itu akan datang mengikuti, gitu, betul, karena akan mengikuti di situ bahwa kita juga akan bisa saling memberikan dukungan semangat gitu bahwa hirohnya untuk Islam itu untuk juga dakwah gitu ya, itu akan semakin berkorban gitu ya, itu dengan menguat gitu ya betul. Dengan kita menggenapkan din itu, makanya kalau kita lihat kalau sudah ada wanita ataupun pria yang sudah siap menikah gitu, dari segi umur dan sebagainya, dia apakah takut, tapi insya Allah kalau kita sudah berniat menggenapkan din itu akan Allah berikan namanya rezeki itu tidak dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul. Ya memang kalau itu kita kan berpikir kita tidak yakin gitu tapi insya Allah kita, kalau kita sudah yakin itu, bahwa kalau kita keyakinan kita sama Allah itu istilahnya kuat sedekat karena Allah itu sedekat urat leher kita jadi dekat sekali kalau kita yakin benar-benar yakin itu, insya Allah akan membantu kita. Tapi ya juga kita selain doa juga harus berikhtiar namanya ikhtiar juga namanya ikhtiar itu juga harus kita lakukan dan di situ pun insya Allah Allah akan memudahkan, apalagi kalau di bulan Ramadan ini bulan Ramadan di malam-malam Lailatul Qadar ya, kita kita lebih tingkatkan lagi, kita berdoa kepada Allah, karena bagaimanapun juga doa yang mustajab itu kan tertentu Kalau insya Allah kalau di malam Lailatul Qadar ini Allah akan dengar. Kita juga meningkatkan amalan-amalan ibadah-ibadah kita mulai dari mungkin sholat kita tambah dengan sholat sunnah, kemudian mulai dari tarawih, witir, kemudian tahajud dan duha dan sebagainya. Kemudian kita bertilawah kepada Allah, karena kita tahu tilawah itu dari satu hurufnya pahalanya udah 10 kali lipat apalagi kita kalau banyak kita lagi berdoa Allah akan kabulkan semua doa-doa kita. Jadi kita yakin itu dengan kita menggenapkan din kita, insya Allah Allah akan mendatangkan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Walaupun sebenarnya banyak juga sih di antara yang kita lihat itu ya, ada beberapa orang yang memutuskan untuk tidak menikah karena beberapa kondisi gitu kan ya. Termasuk atau nanti saja tentang pertanyaan-pertanyaan ngobrolnya. Ini ada yang bergabung lagi loh ini. Sepertinya menarik obrolan kita. Kita terima kembali ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Unding monggo. Iya. Selamat sore Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Kartika. Selamat sore Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Salam kenal ya, Bu. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar masalah keluarga ya Ibu ya. Ini begini, aku tuh punya keponakan laki-laki. Nah itu tidak bekerja, tapi yang perempuan itu sudah bekerja. Terus yang ponakan saya itu istilahnya yang perempuan ya, yang seneng sama ponakan saya itu. Dan ponakan saya itu merasa laki-laki nggak bekerja, dia disuruh ojo
nikah karo aku golek sing wis kerja, aku ki ra kerja. Iya. Iya, ini kenyataan itu. Ini kenyataan. Terus nggak mau kerja, dicarikan kerja itu ponakan saya itu ya nggak mau dicarikan. Saudara-saudaranya itu kalau sudah dapat kerja, orangnya itu minder apa gimana ya nggak mau bergaul gitu loh Bu. Padahal itu kuliahnya itu ya di UGM sarjana hukum. Sarjana hukum terakhir itu punya gelar sarjana hukum. Itu nggak mau kerja di rumah sama ibunya. Kalau bapak ibunya ya memang mampu, ibunya pegawai bank, bapaknya kepala disbun. Nah, itu nggak mau kerja, entah nggak tahu mengandalkan orang tua apa gimana. Akhirnya itu nikah. Ini cerita ya Bu ya. Itu bagaimana nanti seorang laki-laki kalau nggak kerja tanggung jawabnya bagaimana. Terus sampai sekarang ini the point aja ini. Sampai sekarang ini nggak kerja, yang dikerja itu perempuan pegawai negeri. Pernikahannya sudah berapa tahun Bunda? Sudah punya cucu. Oh, pernikahannya sudah. Jadi keponakan saya itu sudah nikah sampai sudah punya anak juga. Tapi tidak bekerja ya Bun? Gitu. Enggak bekerja sampai sekarang sudah punya cucu siap diterima. Sampai istrinya itu pensiun. Hukumnya gimana gitu ya Bun ya? Enggak kerja di rumah, yang kerja ya si perempuan pulang kantor ya di rumah biasa masak nyuci itu. Terima kasih Bunda. Seorang laki-laki kalau enggak bekerja tanggung jawabnya itu baik, terima kasih Bunda Sri Uning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab Bu Sri Uning. Kita tahu Bu Sri Uning bahwa dalam sebuah keluarga peran seorang suami adalah memang memberi nafkah. Tetapi di dalam sebuah keluarga itu memang dibutuhkan juga komunikasi yang efektif tadi ya, juga terbuka. Jadi istilahnya kalaupun misalnya tadi rezeki itu memang yang bekerja adalah si istrinya ya, istrinya tadi itu memang mungkin Allah memberikan rezeki dari istrinya, tetapi ikhtiar seorang suami itu juga sangat diperlukan, diharuskan entah itu apalagi beliau adalah lulusan sarjana hukum di sebuah UGM Universitas UGM juga tentunya. Kalaupun dilihat Universitas UGM itu kita tahu ya alumninya ya, paling tidak itu punya sebuah ikatan misalnya ikatan alumni ya. Nah di situ tentunya kalau kita mau berkiprah ya, insya Allah namanya ikhtiar itu akan diberikan Allah dari arah yang tidak sangka-sangka. Nah, iya betul ya. Nah, kalaupun apakah sudah ada komunikasi ya antara suami istri tersebut dan secara terbuka tentunya secara terbuka, apakah bisa menerima si istri misalnya si istri itu kenapa sampai ya, kan berarti kalau keluarga itu bisa bertahan, bertahan artinya, sampai punya cucu kan tadi, baik-baik saja, bertahan sampai punya cucu. Mungkin sudah ada kesepakatan, betul, komunikasi yang terbuka di antara beliau-beliau tersebut Kalaupun itu sudah bertahan sampai punya cucu, mungkin kita juga tidak tahu ya, misalnya kita rezeki itu kan tidak hanya dari materi, mungkin dengan sehat. Dengan sehat, kemudian anak-anak itu berhasil sekolahnya juga bisa sampai lulus, kemudian juga melanjutkan prestasi, bisa berprestasi dan sebagainya. Itu juga sebuah rezeki namanya keluarga ya. Keluarga itu rezeki itu tidak hanya uang mungkin sudah dilakukan mungkin dari keluarga tersebut dalam keluarga tersebut internal betul, ikhtiar yang dilakukan oleh beliau-beliaunya itu mungkin sudah ada keterbukaan di antaranya, dan tentunya kalau mereka yakin sama Allah bahwa rezeki itu mungkin tidak hanya uang saja betul. Iya, mungkin memang kadang-kadang
orang-orang di luar ya, maksudnya di luar rumah tangga itu yang gemes sendiri gitu ya. Gitu kadang-kadang memang sudut pandang seperti itu yang membuat semuanya jadi agak berbeda. Baik, tadi monggo mau dilanjutkan untuk apa? Iya. Untuk ini saya akan menyampaikan keseimbangan keseimbangan dulu, nanti ada tip ada tip mungkin untuk ibu-ibu yang bekerja atau berkarir di sini bahwa untuk keseimbangan mengurus rumah tangga sebelum kita bekerja, kemudian kita juga melakukan aktivitas kita di rumah tangga tentunya kita juga ada beberapa tip di sini. Yang pertama yaitu kita harus memanajemen waktu yang tepat karena waktu itu adalah fondasi utama ataupun agar sukses dalam dua kegiatan. Kita juga bekerja juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Tadi tentunya bahwa kerikil-kerikil dalam sebuah keluarga itu itu memang banyak sekali. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu karena ada pepatah juga mengatakan waktu itu adalah hidup kita. Kalau kita itu mempermainkan waktu, berarti kita juga akan mempermainkan hidup kita. Ya seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai memanajemen. Jadi memanajemen itu tidak hanya mungkin manajemen keuangan atau manajemen apa ya mungkin seperti itu. Jadi kita juga harus pandai-pandai memanajemen waktu kita. Kemudian juga yaitu menjaga pola hidup dan emosional bahwa kita itu harus benar-benar peran kita sebagai seorang istri, apalagi seorang ibu bagaimana kedekatan kita karena kalau seorang ibu itu kalau kita mempunyai kegundahan di hati, itu akan menimbulkan juga kegundahan di anak-anak kita. Jadi misalnya kita nggak semangat, betul. Jadi misalnya kita nggak semangat, anak pun juga akan nggak semangat seperti itu. Jadi istilahnya bahwa kita itu harus kita kuncinya jadi perasaan mereka juga gitu. Power. Kekuatan. Betul. Jadi kita harus menjaga emosi kita. Betul. Nah, bagaimanakah kita menjaga emosi kewarasan kita? Betul. Kewarasan kita itu tentunya juga harus disirami juga kayak kita sebuah tanaman itu jadi harus kita sirami, bahwa kita harus menyirami dengan apa? Kita juga dengan kedekatan hati kita dengan Allah bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib kita kita wajib kita, sholat kita, kemudian juga kita harus pokoknya seringlah kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwa kita tahu bahwa secara emosi dengan anak kita bahwa kalaupun seorang ibu itu kita bekerja, mungkin ada waktu senggang atau dan sebagainya itu gunakanlah bahwa doa seorang ibu itu sangat mustajab. Ya, apalagi kita juga harus tahu kita waktu-waktu yang mustajab juga harus kita gunakan. Bagaimana kita sering digerumah, karena kalau kita sudah dalam lingkungan bekerja itu akan kita dikejar target gitu istilahnya. Ya, kalau kita istilahnya nggak punya menjaga emosi itu ketenangan hati kita juga akan kurang gitu ya. Iya, tapi ini sebenarnya poin yang paling sulit sih ya, menjaga kewarasan, menjaga emosi ini ya, karena begitu banyaknya apalagi yang bekerja. Ya, betul tidak? Ataupun mungkin lebih banyak yang benar-benar berada di rumah, ibu rumah tangga saja itu bahkan lebih tingkat stresnya lebih tinggi begitu ya, lebih susah untuk menahan emosi tadi seperti itu ya. Itu nanti ada sisipan tips nggak? Ada nanti, insyaallah kita ada ya. Kita akan mempunyai tips kita dengan menjaga kewarasan. Iya, kewarasan kita bagaimana seorang ibu ya, karena power ganda ini ya, berarti kita juga di rumah. Bukan cuma ganda nih, banyak ya. Betul nanti kita punya. Kita itu memang dari mulai Allah itu sudah mengatur bagaimana kita mulai tidur, bagaimana kita harus
berdoa, kita juga harus menguatkan diri kita, kemudian kita harus bisa menilai. Yang penting kita tahu memuhasabah diri kita, kita apa saja kita lakukan, apakah banyak yang kita dosa-dosa apa kita sering kali melakukan. Karena dengan begitu kita akan paham. Dari pagi kan kita sebagai seorang ibu tuh, saya juga yang bekerja itu, kita startnya itu harus mulai pagi. Sebenarnya kita tuh nggak ada selesainya deh. Bangun sampai bangun lagi. Itu bahkan dalam ketika kita tidur pun harus siap siaga dengan apapun yang terjadi. Iya, kalau punya anak kecil itu terasa. Tidak ada waktu untuk istirahat sedetik pun gitu ya. Baik, jangan kemana-mana dulu Sobat Terasi, tetap merapat di Khidmat Ramadan. Selepas ini kita balik lagi. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sobat Terasi, berkata dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan dan tidak terasa waktunya. Betul. Tinggal 1/4 jam lagi ya. Geng, monggo pun dilanjut. Iya, baiklah, untuk berikut ini pendengar setia Rasi FM 90,6 FM, bahwa untuk tip bagaimana kita bisa menjalankan menyeimbangkan peran ganda antara perempuan dan antara keluarga, kemudian juga karir, tempat kita bekerja. Mungkin salah satunya bahwa kita sebelum meninggalkan melaksanakan tugas kita sebagai ya mungkin kalau saya abdi negara yaitu kita harus keluarga itu, kalau kita bekerja sudah siap misalnya kalau kita meninggalkan anak gitu ya. Anak itu kita sudah siapkan segala kebutuhan dan keperluannya. Betul. Jadi kita dalam bekerja nanti tidak kepikiran, aduh anakku jam segini waktunya makan gitu misalnya, seperti itu kita sudah siap. Siapkan segalanya, kalaupun ada yang di rumah ada yang mengasuh gitu, kita kan juga harus memberikan ini jam segini, ini jam mendedikasikan segini, tugas. Ya betul, supaya itu tepat. Ya, jadi kita harus benar-benar menjalankan peran kita di dalam keluarga. Kemudian juga kita harus mengefektifkan waktu di pagi hari tadi bahwa kita sebagai seorang perempuan yang bekerja dan sebagai seorang istri itu memang harus benar-benar menggunakan waktu kita itu sebaik-baiknya mungkin kita lebih pagi. Ya, apalagi di pagi hari. Itu pagi itu kita menyiapkan baik itu kalau anak-anak sekolah kita siapkan bekal, seragam dan sebagainya kan gini. Jadi kita di dalam keluarga itu anak-anak itu juga merasa diperhatikan betul, merasa diperhatikan. Jadi kita bekerja, waduh kok kita nggak urus, apalagi biasanya kalau PR, kalau dulu PR itu PR banyak sekali. Itu dibantu juga ya Bun ya berarti ya. Ya kalaupun memang kebutuhannya itu kita dibutuhkan istilahnya. Tapi memang ada beberapa keuntungan loh kita dalam perempuan yang bekerja itu seiring dengan pertumbuhan anak dia akan menjadi lebih mandiri biasanya seperti itu. Dia misalnya umpamanya ini jamnya makan, kita nggak harus dia minta disuapin dan sebagainya gitu kan, dia sudah punya inisiatif. Iya, dia menyadari orang tuanya bekerja. Saya lapar, saya harus mencari makan di mana gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin keuntungnya waktu yang kita gunakan itu bisa berkualitas tinggi gitu berkualitas tinggi. Ya, menghasilkan uang dan menghasilkan keluarga. Kemudian anak itu lebih pandai bersosialisasi karena sering mungkin kita ajak, kayak anak saya dulu juga gitu misal ada acara gitu diajak gitu ya. Ya, saya ajak misalnya kalau dulu itu saya kan aktif di sebuah organisasi, bagaimana saya memberikan pengarahan, sambutan itu dia akan melihat dan mencontoh. Jadi sampai sekarang anak saya itu aktif di sebuah organisasi gitu semuanya. Karena mencontoh orang tuanya begitu ya. Karena sering kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Kita ajak berinteraksi begitu ya. Betul ya. Kemudian jika dia mungkin punya komunikasi yang baik gitu, dia bisa mengungkapkan apa yang dia ingin tanyakan, yang ingin karena dia mencontoh lakukan. Tadi ya. Ya seperti jadi kayak ini misalnya
anak saya ini yang kuliah di Surabaya itu juga gitu. Dia aktif juga gitu. Kemudian yang di Solo juga, jadi tahu ya bagaimana kalau biasanya kalau Ramadan ini dia aktif membagi takjil. Kemudian dia juga punya binaan adik-adiknya. Dia juga kan bisa kalau memberikan saat itu berikan bisa memberikan manfaat gitu ya. Kepada kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Nah, jadi dia memberikan ilmunya dengan mungkin kalau di Surabaya itu banyak sekali ya, kayak kalau di Ganggang gitu itu kayak les privat gratis gitu. Gitu gratis. Ya, itu. Nah, jadi kan ilmunya itu dia berikan, dia bisa memberikan. Ada lagi fungsi tadi. Iya. Saya penasaran adakah fungsi me time dalam betul. Ada itu harus ya, betul, harus ya? Itu kita harus punya waktu. Maksud saya fungsi bekerja. Artinya kita kan juga kadang-kadang jenuh ya dengan rumah ya istilahnya kayak gitu. Kalau kita berada di luar itu artinya me time untuk kita walaupun dalam rangka bekerja. Ya, betul. Ya, betul. Rasa lelah dan penat itu adalah yang hal wajar ya bagi semua orang. Dan me time itu sangat perlu ya dilakukan ya, kita bisa lebih segar kembali seperti itu. Karena kita harus misalnya melakukan hal-hal favorit apa. Kita kan setiap manusia bahkan bekerja itu bisa jadi hal favorit loh. Ya, betul. Katakanlah saya. Betul, itu makanya favorit di dalam tugas itu berbeda. Mungkin kalau saya senang bersih-bersih rumah. Wah, kalau itu tuh sangat bermanfaat itu. Hobiku bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah itu kayak aduh. Gitu kan. Pokoknya bagaimana kita menciptakan rileks ya, kewarasan kita. Ya kita cari sendiri apa yang bisa bikin kita waras begitu ya. Ya, betul. Baik, sebelum ke kesimpulan, beberapa informasi masih akan kita hadirkan. Tentunya jangan kemana-mana, masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara sini kita dan sebenarnya kembali kita Khidmat Ramadan. Oke, dan karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa langsung ke kesimpulan, Bunda. Terima kasih ya, tidak terasa ya, waktunya berjalan cepat nih. Iya, pengennya sampai besok ya, Bun ya. Ya, kalau memang peran wanita itu luar biasa. Ya, betul. Bagi kita sebagai hamba Allah, kemudian kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang ibu, itu tentunya menjadi kita harus satu lagi seorang anak juga. Iya, betul ya, anak kepada orang tuanya, karena banyak sekali ya kalau anak kepada orang tuanya itu pahala-pahala mengalir biru badain itu ya. Anak kita merasakan kedekatan kita, apalagi kalau Lebaran seperti ini ya. Kita tunggu-tunggu kedatangan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Iya, kita silaturahmi itu memang rasanya itu tidak bisa diungkapkan. Apalagi yang sudah lama tidak bertemu gitu. Iya. Ya, saya ini kalau anaknya udah gede-gede terasa sekali. Ya, baiklah ya, bahwa untuk closing pada hari ini untuk menyumbangkan kita sebagai wanita sebagai karir dan rumah tangga, bahwa kita tahu peran wanita karir ya dalam pendidikan anak itu tentunya memiliki waktu yang cukup, bahkan lebih dari cukup ya, untuk mengasuh, kemudian menemani dan memberikan pendidikan terbaik kepada anak. Meskipun kedua orang tuanya itu sangat sibuk ya, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan kondisi yang mampu menyenangkan dan berkualitas saat memiliki waktu bersama anak dan memiliki agenda yang jelas dan terprogram dengan baik sehingga arah pendidikan terhadap anak itu jelas. Karena bagaimanapun pendidikan sebagai anak dalam keluarga itu sangat penting sekali. Kita kadang kalau orang Jawa itu bilang adab itu lebih tinggi mungkin dari ilmu. Betul. Jadi kita yang mengajarkan orang tua di dalam keluarga itu lebih penting ya, kita pelajari, karena memang kadang sekolah itu yang baik dalam keluarga kita, utamanya memang di sekolah berapa jam, kemudian di rumah, dan peran
peran orang tua sebagai seorang ibu, kita juga mengandung, dalam kandungan pun kita sudah mengajarkan dengan kita mengenalkan suara-suara tilawah kita kepada anak-anak kita, kayak baik dalam kandungan kemudian lahir itu akan sudah ada memori yang masuk karena benteng terkuat dalam keluarga yang harus kita bangun kemudian itu juga adalah jalinan komunikasi yang sangat positif dan terbuka serta sikap saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian bahwa wanita itu menjadi peran wanita karir ataupun rumah tangga sebenarnya sama-sama saja hebatnya sebagai seorang ibu rumah tangga dan ibu yang berkarir itu sama hebatnya karena baik wanita karir atau rumah tangga itu tetaplah harus mempunyai manajemen yang baik dalam menjalankan perannya tadi baik seorang istri kemudian seorang ibu, kemudian yang tak penting adalah sebagai peran hamba Allah terusnya. Karena itu kita harus juga mempunyai fokus dan komitmen apa yang dikerjakan, kemudian juga akan berbuah keberhasilan. Dan tentunya sebagai kita seorang istri baik ibu di dalam bulan Ramadan ini apalagi di malam 10 terakhir malam Lailatul Qadar kita pergunakanlah karena lisan kita itu adalah insya Allah akan memberikan mustajab kepada anak-anak kita kita selalu berzikir kemudian melantunkan doa-doa kita untuk keluarga kita baik suami anak-anak kita insya Allah di dalam 10 terakhir ini malam Lailatul Qadar akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin Begitu demikian terima kasih Bunda Kartika sudah hadir di studio selaku narasumber untuk hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita hadirkan tadi bermanfaatnya tentunya untuk kita semuanya. Dan saudara itu tadi khidmat Ramadan edisi hari ini semoga bermanfaat. Ketemu lagi esok di jam yang sama. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.